어? 뭐? 그냥 이러고 있으면 되지. 응. 난 이러고 있는 것도 좋은데. Yang lagi les private mending pilih-pilih guru dulu deh. Jangan seperti mas-mas ini, niatnya pengen pinter, malah kebablasan uwuk-uwuk. Bagaimana cerita selengkapnya? Inilah dia More Than Family. Film ini dimulai dengan tokoh utama kita yang bernama Kim To-il, seorang mahasiswa yang cerdas namun sedikit centil dan menyukai pria yang lebih muda. Sebagai seorang mahasiswi, To-il bekerja sebagai tutor private yang mencari uang tambahan. Dan saat ini ternyata To-il memiliki hubungan spesial dengan muridnya yang bernama Hon. Walaupun jauh lebih muda, itulah selera si To-il ini. Pria muda yang staminanya masih jos. To-il yang awalnya hanya ingin bersenang-senang malah jadi terbawa suasana hingga dia tidak bisa lagi menahannya dan mengajak Hon untuk kodok-kodokan. Namun Hon ternyata tidak membawa perlindungan. Akhirnya dia pun menolak rezeki nomplok ini. Mereka pun akhirnya hanya berbaring bersama dan berpelukan. Namun To-il yang tidak bisa menahan perasaannya pun menjadi semakin agresif. 5 bulan kemudian, To-il merasa sudah saatnya untuk berbicara dengan ibu dan ayah tirinya. Bersama dengan Hon, dia akhirnya mengungkapkan bahwa dia hamil akibat hubungan mereka. 이미 5개월 됐어요. Orang tua To-il tentu saja sangat syok dan dia khawatir dengan masa depan anaknya. Mereka berharap agar To-il menggugurkan kandungannya untuk menyelamatkan masa depan To-il. Namun, To-il yang sudah mantap dengan pilihannya itu tidak akan menggugurkan kandungannya dan berencana untuk melanjutkan kuliah serta menikah juga. Meskipun di sini dia tahu bahwa orang tuanya tidak merestui hubungan mereka, tapi keputusan ini semakin membuat situasi menjadi sulit, apalagi setelah orang tuanya tahu bahwa Hon tidak pernah naik kelas. Masalah ini membuat To-il merasa semakin tertekan. Namun dia tetap berpegang pada keputusan hidupnya. Hingga akhirnya To-il memutuskan untuk pergi dari rumah dan kabur bersama Hon. Mereka menuju rumah orang tua Hon. Meski To-il merasa sedih dengan apa yang terjadi, namun begitu sampai di rumahnya, suasana pun langsung berubah. Keluarga Hon meskipun juga sangat syok, mereka menyambut To-il dengan sangat baik. Perlakuan hangat dari orang tua Hon membuat To-il merasa lebih baik dan sedikit tenang. Setelah berbicara, orang tua Hon akhirnya merestui hubungan mereka dan memberi dukungan agar tetap semangat karena yang akan dia hadapi adalah masyarakat. Hon lalu menawarkan agar To-il tinggal di rumahnya sementara waktu. Namun, To-il ingin keluar dulu untuk menenangkan perasaannya. Mereka pun memilih taman desa dan bermain badminton di sana. Saat itu, To-il mulai cerita jika dia ingin mencari ayah kandungnya, meskipun dia sama sekali tidak pernah ingat wajahnya. Jadi, sejak kecil dia terpisah dari ayahnya, dan bahkan dia tidak memiliki foto bersama sang ayah. Satu-satunya petunjuk yang dia tahu adalah nama belakang ayahnya, yaitu Choi. Namun Hon merasa khawatir mungkin saja pencarian ini akan semakin menyakitinya. Hon pun berusaha meyakinkan To-il untuk tidak melanjutkannya. Di sini dia takut jika perasaan To-il akan semakin terluka jika nantinya tahu latar belakang ayah kandungnya itu. Namun To-il sudah yakin dan memutuskan untuk tetap mencari sang ayah. Dengan hanya membawa beberapa barang dan kapsul vitamin dari Hon, To-il pun berangkat ke Daegu. Setibanya di sana, dia langsung mengunjungi rumah kakek neneknya. Sayangnya, kabar kehamilannya sudah tersebar di keluarga dan kedatangannya pun disambut dengan tidak baik. Namun setelah menjelaskan situasinya, kakek neneknya akhirnya menerima dan mempersilahkan To-il untuk tinggal sementara. Meski begitu, To-il tetap merasa khawatir karena pencarian ayah kandungnya belum juga membuahkan hasil. Dia berusaha mencari foto ayahnya, tapi tidak menemukan apapun yang mengingatkannya pada wajah sang ayah. Keesokan harinya, To-il melanjutkan pencarian dengan berkeliling Daegu. Setelah beberapa jam berjalan, dia beristirahat sejenak untuk makan.
Saat sedang menikmati makanan, tiba-tiba ada seorang anak perempuan kecil melihatnya dengan tatapan aneh. Lalu anak itu pun pergi begitu saja. Meskipun merasa ada yang janggal, Toil tetap melanjutkan misinya ini. Setelah makan, dia pun langsung berjalan kembali. Tak lama setelah itu, dia menemukan daftar nama guru dengan marga Choi di sebuah sekolah. Dia pun mendatangi sekolah itu dan berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun dari informasi yang ada, guru itu diketahui belum menikah. 내가 아직 장가 안 갔는데. Jadi dia yakin jika itu bukanlah ayah kandungnya. Sementara itu, ayah tiri Toil yang tahu bahwa Toil berada di Daegu juga merasa khawatir. Namun dia juga berpikir bahwa Toil sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri. Di sisi lain, Toil yang sudah hamil besar tentu merasa gampang lelah. Dia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar Daegu untuk menenangkan pikirannya. Dan tanpa sengaja, dia bertemu dengan teman masa kecilnya. 야, 이거. 네? 네 쥐털 맞지? 너 봉남이야? Mereka berbincang dan mengenang kenangan masa kecil mereka. Lalu, Toil pun bercerita tentang keputusannya untuk memiliki anak lebih cepat. Karena menurutnya Hon sangat mencintainya dan juga perhatian. Hal itu membuatnya merasa lebih yakin bahwa dia dan Hon akan membangun keluarga yang berbeda dari kedua orang tuanya yang bercerai. Sementara itu, Hon sedang makan malam bersama keluarganya. Malam itu, orang tuanya yang tahu jika anaknya tidak direstui memberi mereka nasihat agar Hon lebih fokus belajar dan cepat lulus. Orang tuanya juga meminta Hon untuk mencari cara meluluhkan orang lain dengan kalimat yang indah-indah. Mereka berharap itu bisa membuatnya lebih mudah mengambil restu dari orang tua Toil. Sekarang kita kembali ke Toil. Dia pun melanjutkan pencariannya menemukan ayah kandungnya. Dia kembali ke tempat makan yang sama dan menikmati nasi dengan jeli biji pohon ek. Tiba-tiba dia bertemu lagi dengan bocah perempuan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini bocah itu meminta Toil membantu mengerjakan tugas. Namun saat Toil ingin membantu, bocah itu malah mengambil makanannya dan kabur begitu saja. Toil tadinya ingin marah, tetapi dia tidak terlalu peduli dan fokus melanjutkan pencarian ayahnya. Setelah itu Toil kembali mengunjungi sekolah yang memiliki guru dengan nama marga Choi. Di sana dia akhirnya bertemu dengan seorang guru yang juga memiliki marga itu. Namun sayangnya guru itu tidak mengingat wajah Toil. Ketika hampir ingat, istrinya tiba-tiba datang dan jadi salah paham. 뭐? 씨까지 뿌렸나? 좀 일하지 마라. Dia mengira suaminya telah menghamili wanita lain. Istrinya yang marah langsung memukuli sang suami. Sementara Toil masih berusaha menjelaskannya. Namun wanita itu sudah terlalu emosi dan tidak mau mendengarkan. Di sisi lain, ayah tiri Toil yang merasa khawatir akhirnya menelpon Toil. Dia meminta maaf karena terlalu keras dan mengajak Toil untuk pulang agar mereka bisa mempersiapkan pernikahannya. Toil merasa senang mendengar itu. Akhirnya orang tuanya mulai memberi restu dengan hubungannya. Sementara itu, di sebuah perpustakaan, Hon sedang berusaha belajar idiom Cina untuk mempersiapkan diri bertemu lagi dengan keluarga Toil. Keesokan harinya, setelah berhari-hari mencari ayahnya di berbagai sudut Daegu, Toil mulai merasa putus asa. Semua daftar nama yang dia miliki tidak ada yang sesuai, kecuali satu nama terakhir yang masih mungkin. Dan mungkin saja orang itu adalah ayahnya. Dia lalu kembali mengunjungi sekolah dan bertemu dengan pria yang namanya tertera. Setelah berbicara, Toil mengetahui bahwa pria itu memang memiliki seorang putri yang sudah lama hilang. 저예요. 저 토일이라고요. 토일이. 못 알아보시겠어요? 내 딸은 이름이 수영이었는데 7살 때 죽었다. 물에 빠져. Tetapi sayangnya putrinya sudah meninggal karena tenggelam. Dan bisa dipastikan jika orang itu bukanlah ayah Toil. Dia pun menyerah dan memilih kembali ke rumah kakek neneknya untuk istirahat. Sesampainya di sana, dia membantu neneknya membersihkan barang-barang lama. Namun, neneknya memberitahu bahwa sejak dulu mereka memang tidak memiliki satupun foto Toil bersama sang ayah. 아니 나는 그냥 내가 누구 닮아서 이러는 건지 궁금했다.
닮고 싶은 사람 닮으면 된다. Hari berikutnya, Toil kembali melanjutkan pencarian. Seperti biasa, dia makan nasi dengan jeli biji pohon ek. Dan lagi-lagi, dia bertemu dengan bocah perempuan kecil yang mengganggunya sebelumnya. Toil pun bertanya, kenapa kemarin dia mengambil makanannya? Bocil itu menceritakan jika dia lapar dan tidak memiliki ibu. Di rumahnya hanya ada ayahnya saja. Toil yang merasa kasihan pun membagikan makanannya dengan bocah itu dan mereka pun berkenalan. Nama bocah itu ternyata memiliki marga Choi. Toil merasa ada sesuatu yang aneh dan dia pun memutuskan untuk mengantar bocah itu pulang. Ternyata firasat Toil benar. Sesampainya di rumah bocah itu, akhirnya dia bertemu dengan ayah kandungnya. Dia mengenali ayahnya dari arti nama yang mereka miliki, yang ternyata memiliki makna yang sama. Setelah 15 tahun, ayah Toil juga menyadari bahwa Toil memang adalah anaknya. Namun pertemuan itu tidak berakhir dengan bahagia, karena Toil merasa sangat terluka mengetahui ayahnya tidak pernah mencari atau mengingatnya. Setelah menceritakan semua kesedihannya, Toil memutuskan untuk meninggalkan ayahnya dan pulang ke Seoul. 이름이 김토일이 뭐야? 지금 나이는 몇인 줄 알아? 세어본 적은 있어? 궁금한 거 하나밖에 없지? 뭐 하러 왔냐고. 내가 그것까지 설명해줘야 돼? Setelah sampai di rumah, Toil merasa harus segera bertemu dengan orang tuanya. Dia pun menceritakan pertemuannya dengan ayah kandungnya. Setelah itu, dia pun menelpon Hon, tapi panggilannya tidak dijawab. Hingga besok paginya, Toil pergi ke rumah Hon. Tapi orang tuanya juga tidak tahu di mana Hon berada. Mereka pun mencoba menenangkan Toil, namun dia justru semakin khawatir. Sesampainya di rumah, Toil merasa bingung karena Hon masih tidak ditemukan. Meskipun dia mulai berpikir mungkinkah Hon kabur atau tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilannya, ibunya yang mulai stres melarang Toil untuk terus mencari Hon. Namun ayah tirinya justru menyarankan untuk bersama-sama mencari Hon. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Tak lama setelah itu, ayah kandung Toil datang mengantarkan koper yang tertinggal. Ibunya yang melihat mantan suaminya pun jadi merasa kesal. Dan terjadilah perdebatan antara mereka. Namun Toil tidak bisa berhenti memikirkan Hon yang masih hilang. Mereka pun akhirnya bersama-sama mencari Hon. Tempat pertama yang mereka tuju adalah toko komik. Namun Hon juga tidak ada di sana. Selanjutnya mereka pun pergi mencari ke lapangan badminton tempat Hon dan Toil sering menghabiskan waktu. Di sana mereka bertemu dengan teman-teman lama Hon. Tetapi mereka juga tidak tahu di mana Hon berada. Sedihnya teman-teman Hon malah menghina Toil yang bunting. Tapi ya begitulah, hukum sosial kadang tidak memandang bahwa semua orang punya cerita. Hanya apa yang terlihat di permukaannya saja. Pencarian mereka pun berlanjut di kuil Budat, tempat Hon pernah mengatakan ingin mempelajari idiom Cina. Toil yang sedang hamil merasa sangat lelah setelah melewati banyak anak tangga. Sementara ibunya juga kelelahan dan memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Ayah kandung dan ayah tirinya pun melanjutkan perjalanan dan bertanya kepada seorang biksu yang ternyata mengenal Hon. Namun, biksu itu tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut karena takut melangkahi takdir. Di perjalanan pulang, ayah kandung Toil mulai membagikan selebaran foto Hon kepada orang-orang. Meskipun Toil merasa kesal melihat foto Hon di mana-mana, cara itu akhirnya berhasil. Ternyata Hon sedang menginap di perpustakaan untuk mempelajari idiom Cina. Setelah dibangunkan oleh kedua ayahnya, Hon meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia begadang untuk belajar dan akhirnya pingsan, tanpa tahu apa yang terjadi jika semua orang sedang mencarinya. Namun di sini Toil yang sudah sangat kecewa dan jengkel merasa sulit untuk memaafkan Hon. 누나 많이 놀랬지? 놀랐냐고? 나 잠깐만 놔둬, 잠깐만. Tak lama kemudian, orang tua Hon datang dan langsung memarahinya. Dan ini adalah pertama kalinya orang tua Hon bertemu dengan keluarga Toil. Di sini mereka sangat menyesal atas semua yang terjadi. Namun di sisi lain, Toil yang sedang hamil merasa risih dan bingung dengan situasi ini. Dia khawatir semua akan kacau, bahkan sampai ragu untuk melanjutkan pernikahan dengan Hon. 결혼 안 할래.
Keputusan untuk mundur membuat semua orang terkejut. Namun ayah tirinya mencoba menerima keputusan Thoil ini, sementara ayah kandungnya mencoba menenangkan situasi. Setelah sedikit tenang, Thoil tetap merasa khawatir dengan masa depannya. Dia takut pernikahannya dengan Hon akan berakhir seperti yang terjadi pada orang tuanya. Ayah tiri dan ayah kandungnya terus menenangkan Thoil. Ini mengingatkan bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Perlahan, Thoil pun mulai bisa menerima kenyataan dan memberitahu Hon bahwa dia tidak takut jika pernikahannya berantakan. 장훈, 내가 생각을 해봤는데 누나 위해서면 난 대위소위 할 수 있어. Dia sudah melihat bagaimana orang yang bercerai bisa tetap menjalani hidup mereka dengan baik. Dan singkat cerita, hari pernikahan akhirnya tiba. Dan biksu yang menikahkan mereka adalah biksu yang pernah bertemu dengan ayah Thoil di kuil. Di momen itu, Thoil menceritakan pada Hon bahwa meskipun dia takut dengan pernikahannya, dia yakin bahwa mereka bisa melewatinya bersama. Setelah semua yang terjadi, mereka akhirnya bisa tersenyum bersama dan siap memulai hidup baru sebagai suami istri. Dan film ini ditutup dengan Thoil dan Hon melangkah ke ruangan pernikahan. Dan pernikahan mereka berjalan dengan sangat bahagia. Ya, bagi kalian yang tidak sengaja kebobolan, jangan menyerah. Karena jika dihadapi, pasti juga ada kebahagiaan yang alam semesta berikan. Sampai jumpa di video berikutnya.